anak-anak? Siap, Bu. Bagaimana hari ini? Masih semangat? Masih, Bu. Wah, kelihatannya kurang semangat nih. Kalau begitu, ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ikuti Ibu ya. Letakkan kedua tangannya di atas pinggang. Putar ke kiri 2 kali. 1, 2. Putar ke kanan 2 kali. 1, 2. Ya, sudah cukup? Sudah lebih semangat? Sudah, Bu. Kalau begitu, silahkan duduk kembali. Siapkan buku dan alat tulis, lalu perhatikan ke depan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Masih ingat apa isi pokok ajaran hukum Gosen? Ya, coba kamu Fatur. Pemenuhan kebutuhan, Bu. Ya, betul sekali. Rupanya Fatur sudah tahu. Kalau hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, apa perbedaan di antara keduanya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, baiklah. Ternyata kalian belum paham tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Memberikan pemahaman satu materi terhadap siswa hanya dengan ucapan dan contoh, terkadang tidak selamanya dapat difahami. Marilah sekarang kita simak bagaimana seorang guru dapat menyelesaikan masalah tersebut. Coba Wiranto, kamu ke depan. Wiranto ini habis olahraga untuk mempersiapkan pertandingan sepak bola antar sekolah tingkat kabupaten. Apa kira-kira yang dirasakan Wiranto sekarang? Betul sekali. Nah, Wiranto, di sini ada 4 gelas air minum. Sekarang kan kamu sedang haus nih. Apa yang akan kamu lakukan? Saya minum, Bu. Sekarang minum airnya. Sekarang kamu ceritakan bagaimana perasaanmu ketika minum air dari gelas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Gelas pertama terasa nikmat, Bu. Gelas Ya. kedua masih nikmat. Dan Ya. gelas yang ketiga sudah mulai berkurang, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Sekarang kamu silahkan duduk kembali. Dari contoh yang diperagakan Wiranto tadi, kita melihat bagaimana hukum Gosen 1 berlaku. Hukum Gosen menyatakan bahwa ketika orang memenuhi kebutuhan dengan satu alat pemuas kebutuhan, maka pada tingkat intensitas tertentu, tingkat kepuasan semakin menurun. Tadi, ketika Wiranto minum pada gelas yang pertama, Wiranto sangat puas karena Wiranto sedang haus dan membutuhkan minum. Tetapi ketika Wiranto minum di gelas yang kedua dan yang ketiga, kepuasan akan air minum sudah berkurang. Hal ini terjadi karena kebutuhan Wiranto akan minum sudah terpenuhi. Sekarang muncul pertanyaan yang baru. Apakah pada saat yang sama Wiranto hanya butuh minum? Tidak, Bu. Habis olahraga selain haus juga lapar, berarti butuh makan juga. Ya, pintar kamu Dias. Dengan jawaban Dias tadi menunjukkan bahwa ketika pada saat yang bersamaan seseorang tidak hanya membutuhkan satu kebutuhan saja, tetapi beberapa kebutuhan. Fenomena ini disempurnakan dengan hukum Gosen 2 yang menyatakan bahwa manusia memerlukan pemenuhan beberapa kebutuhan pada tingkat intensitas tertentu. Hukum yang dikemukakan oleh Gosen ini disebut the law of diminishing returns atau hukum kepuasan yang semakin berkurang.
Anak-anak, mari kita perhatikan grafik dari hukum Gaussian ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan bahwa manusia akan memenuhi beberapa kebutuhan pada tingkat intensitas tertentu. Baik, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu.